akan mengerjakan kuis di akhir ya. Jadi silakan nanti untuk para koordinator, nanti tautan untuk kuisnya akan saya bagikan di grup koordinator, dan nanti mohon untuk dibagikan di grup kelasnya ya. Kemudian untuk presensi kuliah pada sore hari ini, silakan mahasiswa melakukan presensi secara mandiri di portalnya. Ya, ini mungkin mohon kepada para mahasiswa yang masih belum menyalakan kameranya untuk bisa menyalakan kameranya. Ya, sebagai bentuk penghargaan saja sih supaya saya tidak seperti bicara sendiri ya. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, apakah teman-teman sudah pernah mendapatkan materi mengenai maturasi atau aktivasi dari limfosit? Sudah pernah belum? Bagaimana limfosit bisa teraktivasi? Sudah pernah ada materinya belum? Halo, sudah pernah atau belum? Karena itu nanti akan terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin bisa diberikan responnya. Lupa Ibu. Lupa ya. Apa ya sudah berarti saya harus mereview lagi ya. Karena kalau itu belum dipahami agak sulit nanti kita membicarakan tentang autoimun dan juga keadaan imunokompromis ya. Oke, sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan belajar kita pada sore hari ini. Jadi tujuan belajar kita pada sore hari ini adalah untuk mempelajari tentang bagaimana mekanisme toleransi imun. Kemudian kita akan beberapa autoimun dengan faktor gizi dan juga inflamasi kronis. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang beberapa keadaan imunokompromis pada pasien yang terinfeksi oleh HIV atau human immunodefficiency virus pada kondisi kanker serta penggunaan obat-obatan yang sifatnya menekan sistem imun serta resikonya. Nah, kita perlu ketahui ya bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sudah dengan penciptaan yang sangat sempurna dan karena Allah itu maha adil ya, maka sesuatu yang sifatnya itu merupakan pengaturan yang ada di tubuh kita itu memang sudah dikondisikan dalam keadaan yang stabil termasuk dalam sistem imunitas kita ya. Sehingga bagaimana imunitas kita itu bisa mentoleransi bagaimana imunitas kita itu bisa teraktivasi dan juga bagaimana imunitas kita itu bisa tertoleransi itu akan sangat mempengaruhi apakah kita akan berada dalam keadaan immune balance atau imunitas kita itu balance atau ada dysregulasi. Jadi apakah condong ke salah satu gitu ya atau ke yang merah ini atau yang ke arah yang kuning karena adanya imun dysregulasi ini dia bisa menyebabkan gangguan dari imunitas. Jadi maksudnya imunisasi apa ya segala hal yang paparan-paparan antigen baik itu antigen yang dari luar maupun antigen yang lain itu bisa menimbulkan respon imunitas tubuh kita. Sedangkan pada imunotoleransi sebaliknya, jadi suatu keadaan di mana imunitas kita itu tidak bereaksi terhadap suatu keadaan gitu ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa sistem imunitas itu akan dipertahankan dalam keadaan seimbang. Jadi maksudnya baik itu dari segi aktivasi maupun toleransinya itu akan seimbang. Kemudian kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan, maka dapat terjadi dysregulasi tadi ya, sehingga bisa menyebabkan keadaan autoimunitas atau imunodefisiensi. Teman-teman, saya sih belum ingatkan ya untuk presensi di portal, karena akan saya tutup pada pukul 16. Nah, ini yang saya tanyakan tadi ya, jadi apakah teman-teman sudah mempelajari tentang maturasi dan juga aktivasi limfosit B dan juga limfosit T?
Kenapa itu sangat penting? Karena nanti keadaan autoimunitas maupun imunodefisiensi itu terkait dengan kegagalan proses maturasi maupun aktivasi dari limfosit T dan juga limfosit C. Ya. Nah, kita ketahui bahwa limfosit B dan juga limfosit T itu memiliki peranan penting dalam mempertahankan imunitas dengan cara apa? Dengan limfosit T ya nanti dia apakah dia akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan sel yang rusak gitu ya atau memiliki kemampuan sitotoksisitas atau dia akan apa? Akan memiliki kemampuan untuk menekan sistem imun malahan ya. Nah, itu juga termasuk nanti dari merupakan produk dari maturasi dan juga aktivasi limfosit T. Sedangkan untuk limfosit B, ya nanti dia akan menghasilkan imunoglobulin yang akan menetralisir gitu ya, yang akan menetralisir antigen maupun sel yang dia terinfeksi oleh patogen gitu ya. Nah, proses maturasi dan juga aktivasi limfosit B maupun limfosit T ternyata tidak berjalan sesederhana itu ya, tapi merupakan suatu fase yang berurutan kejadiannya dan itu sangat terregulasi ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu adalah maturasi limfosit B. Dan teman-teman sudah tahu ya, kalau limfosit B, B-nya itu asal nama B-nya ini dari mana? Yang tahu nggak kan? Dari limfosit B dan ada limfosit T. Bedanya apa? B dan T ini menunjukkan apa? Ada yang tahu? Mbak Zariska. Apa Mbak Zariska? Halo? Mbak Zariska, NIM 6096. Nggak ada respon ya. Atau ada yang tahu mungkin? Yang tidak on cam itu nanti saya panggil ya. Saya pengen tahu ada nggak orangnya. Mbak Hanifah, Mbak Hanifah Alaili. Ya, bedanya apa Mbak? Limfosit B dan TB-nya menunjukkan apa? T itu menunjukkan apa? Limfosit T apa Mbak? Suaranya kecil banget. Ya, sebetulnya dua-duanya akan ini ya, mereka akan memberikan respon imun. Tapi penamaan limfosit B dan limfosit T itu menunjukkan asalnya. Jadi B itu untuk bone marrow. Bone marrow itu adalah sumsum tulang karena dia asalnya dari sumsum tulang. Tapi kalau limfosit T itu berasal dari timus ya. Jadi makanya dia namanya limfosit T karena T untuk timus dan B untuk bone marrow. Nah, mereka berdua mengalami maturasi di tempat yang berbeda meskipun nanti produksi awalnya itu kan dari sumsum tulangnya. Tapi nanti untuk limfositnya nanti timositnya prekursornya itu dia akan apa ya bermigrasi ke timus ya untuk melakukan proses maturasi selanjutnya. Nah, untuk maturasi limfosit B ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembentukan reseptor, seleksi positif, kemudian seleksi negatif. Seleksi positif itu apa? Jadi sel yang dapat mengikat antigen asing dengan kuat dia yang akan bertahan. Nah, setelah dia bisa mengikat antigen asing, jadi ketika dia dikenalkan dengan antigen asing gitu ya, terus dia bisa mengikat dan bisa mengeliminasi itu, maka dia akan survive. Tapi kalau dia tidak bisa mengikat antigen asing, maka dia akan diarahkan untuk perbaikan atau dia akan mati. Dan kita itu sebelumnya dia harus mengalami pembentukan reseptornya yang akan mengikat antigen itu reseptornya ya. Nah, setelah tadi dia mengalami seleksi positif dan dia berhasil survive, maka dia akan dilanjutkan ke seleksi negatif. Jadi dia akan dikenalkan kepada antigen diri. Antigen diri itu memang antigen yang berada di dalam tubuh kita yang seharusnya tidak dieliminasi. Nah, kalau dia bisa mengeliminasi antigen diri yang seharusnya tidak dieliminasi, maka sel itu akan gagal. Karena nanti kalau dia bisa mengenal antigen diri tapi dia bertahan, wah,
nanti tubuh kita banyak sel yang akan mati karena dieliminasi gitu ya. Sehingga yang mengenal sel antigen ini dia akan dieliminasi. Nah, sehingga fasenya itu terdiri dari 6 fase utama. Yang pertama ada reseptornya, kemudian seleksi negatif, lalu kemudian tadi seleksi positif. Nah, setelah pembentukan reseptor seleksi negatif dan juga seleksi positif, nah maka nanti limfosit B yang matur tapi dia belum limfokompeten tadi, dia akan dibawa ke organ limfoid sekunder. Jadi ada di limfonodi, di lien, atau di mana itu layer yang ada di saluran pencerna. Kemudian dia betul-betul akan diminta untuk dicobakan, bisa nggak kalau misalkan ada infeksi, kamu bisa nggak mengeliminasi itu. Sehingga nanti dia akan berusaha untuk mencari sumber infeksi, menemukan infeksinya dan combat ya, melawan infeksi itu. Nah, kemudian untuk yang limfosit T ini nanti sama ya, yang pertama itu akan diawali dengan pembentukan reseptor dulu. Setelah itu lakukan seleksi seleksi positif dan juga seleksi negatif. Nah, kalau seleksi positif ini yang bisa mengikat kuat molekul MHC, dia akan mengalami proses maturasi. Tapi kalau dia seleksi negatif yang di sini, yang untuk maturasi limfosit, ketika dia tidak mengenal antigen diri, dia akan bertahan. Nah, ini semua sama ya. Jadi kalau tadi limfosit B itu terjadinya di bone marrow, sebetulnya awalnya prekursor sel limfosit T itu diproduksi juga di sumsum tulang. Nah, dia kemudian bermigrasi ke timus. Nah, di timus inilah kemudian akan mengalami maturasi ini ya, pembentukan reseptor. Kemudian dia akan dikenalkan dengan molekul apa sih yang apa namanya, mengekspresikan molekul MHC, kemudian dia dicobakan dengan antigen diri. Nah, apakah dia berhasil atau tidak? Kalau dia berhasil, maka dia baru survive. Jadi, poin penting dari proses maturasi ini adalah dua. Jadi, sel limfosit T maupun limfosit B itu tidak boleh mengenali antigen diri, tetapi dia harus ketika dia dikenalkan dengan antigen asing, dia harus bisa mengikat dengan kuat supaya bisa mengeliminasi itu. Ya. Suara saya kurang jelas. Halo? Iya, Suara Bu, saya kurang jelas? tadi suaranya Patah-patah dong. agak kurang. Sedikit patah-patah, Ibu. Oh, yang sekarang? Yang Sudah sekarang? tidak. Sudah tidak. Sudah ya. Oke. Tapi masih bisa dipahami sampai dengan slide yang ini? Bisa, Ibu? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu adalah proses maturasi dari limfosit T dan limfosit B. Sebetulnya untuk proses maturasi ini agak tidak sesederhana itu ya, tapi mungkin akan bahasannya akan banyak sekali kalau saya harus menjelaskan ulang mengenai maturasi limfosit T dan limfosit B, sehingga eh, untuk tahapan singkatnya itu seperti itu ya. Nah, setelah tadi sel-sel limfosit T dan limfosit B itu mengalami maturasi untuk bisa memiliki kemampuan imunokompeten. Jadi dia punya namanya imunokompeten itu berarti dia punya kompetensi untuk menjalankan fungsi imunologinya ya, yaitu mengeliminasi patogen atau antigen asing gitu ya. Nah, proses aktivasi ini terjadi di organel limfoid sekunder. Jadi ada apa? Limfonodi, kemudian ada lien gitu ya. Dan juga organ limfoid sekunder yang lain ya. Jadi ini gambaran utamanya. Jadi secara singkatnya mulai dari proses maturasi sampai dengan aktivasi itu sel-sel prekursor limfosit ini dia akan diproduksi oleh sumsum tulang. Nah, kalau dia itu limfosit T, maka dia akan bermigrasi ke timus. Sedangkan untuk limfosit B semuanya akan terjadi di tulang belakang.
sumsum tulang gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka mengalami maturasi, jadi sudah melalui proses pembentukan reseptor, sudah melalui seleksi positif dan juga seleksi negatif, maka mereka akan diketemukan dengan antigen asing yang berada di organ limfoid sekunder. Ini contohnya ada di limfonodia. Nah, jadi mereka akan bersirkulasi terus masuk ke organ limfoid sekunder. Nah, di sana mereka akan dicobakan dengan antigen asing. Dan setelah itu limfosit T dan juga limfosit B mereka akan teraktivasi gitu ya. Nah, teraktivasinya nanti efeknya apa? Kemarin sebetulnya sudah saya sedikit bahas di pertemuan sebelumnya ya bahwa ini kok macet ya. Ya, bahwa proses hasil aktivasi dari limfosit B dan juga limfosit T itu adalah diferensiasi dari si limfosit B dan juga limfosit T itu sendiri. Jadi kalau limfosit B itu nanti dia akan mendiferensiasi menjadi sel B memori atau sel plasma yang bisa menghasilkan imunoglobulin. Sedangkan limfosit T nanti dia akan berdiferensiasi menjadi 5 jenis limfosit T sesuai dengan sinyal maturasi sinyal apa diferensiasinya. Jadi apakah itu akan menjadi T helper 1, T helper 2, T helper 17, T follicular helper atau T regulatory cells. Nah, dalam proses autoimunitas dan juga terutama untuk proses autoimunitas ya, nanti yang paling berperan untuk limfosit terutama adalah limfosit regulator karena dia merupakan sel suppressor ya, sel yang akan menekan respon dari suatu imunitas kita. Nah, tentu saja aktivitas dari limfosit T dan juga limfosit B ini itu akan memberikan suatu efek ya. Jadi kalian sudah disampaikan di depan bahwa suatu kejadian itu kalau ada pencetusnya, dia pasti akan ada penghambatnya sehingga imunitas di tubuh kita itu akan selalu balance gitu ya. Sehingga ya toleransi itu perlu nggak? Kalau kita kan di dalam hidup kita aja kita juga harus mentoleransi sesuatu gitu ya. Begitu juga dengan imunitas kita. Jadi ketika apa ya, ada suatu keadaan tidak semua antigen asing atau tidak semua antigen itu harus kita eliminasi. Jadi kita harus lihat-lihat juga itu antigennya merusak nggak untuk tubuh kita. Kalau itu tidak merusak ya jangan sampai respon imunitas kita itu akan merespon itu secara berlebihan karena nanti akan terjadi inflamasi yang akan merugikan gitu ya, terutama nanti pada saluran cerna ya terutama karena dia punya peran yang sangat penting untuk absorpsi dari bahan-bahan makanan untuk kita jadikan sumber energi. Nah, sehingga di sini disampaikan bahwa di sistem imunitas tubuh kita itu juga punya toleransi. Jadi, sistem imun kita itu tidak memberikan suatu respon imunologi terhadap suatu paparan. Contohnya apa? Ketika kita hamil gitu ya, ketika seorang perempuan hamil, janin itu kan sebetulnya merupakan sesuatu yang asing dari tubuhnya si ibu ya. Bukan merupakan komponen dari tubuhnya ibu kan. Tetapi bagaimana kemudian janin itu akan dipertahankan oleh sistem imunitas kita untuk tidak dieliminasi, tidak dihancurkan. Itu salah satu contoh bentuk dari toleransi. Nah, toleransi ini bisa dalam bentuk dua ya. Jadi ada toleransi yang sifatnya itu sentral, ada yang sifatnya itu perifer. Kalau toleransi sentral itu dia terbentuk ketika tadi ada proses seleksi negatif di organ limfoid primer. Jadi di timus maupun di sumsum tulang ya, di sumsum tulang. Nah, kalau yang toleransi perifer itu ada apa ya terjadi karena ada suatu alergi atau pengikatan yang lemah pada suatu pengenalan antigen asing. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena ada antigen yang dimiliki patogen itu mirip dengan antigen diri gitu ya. Nah, apabila kedua toleransi ini gagal, maka itu bisa menyebabkan suatu keadaan yang kita sebut sebagai autoimunitas. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di toleransi sentral itu melibatkan proses maturasi dari limfosit T maupun limfosit T yang berada di timus maupun yang di sumsum tulang. Kalau yang hijau ini adalah limfosit B, yang biru ini adalah limfosit T ya. Nah, tanda panah ini yang merah ini menunjukkan pengenalan
terhadap self antigen atau antigen diri yang seharusnya tidak dieliminasi gitu ya. Nah, ketika toleransi ini gagal terjadi di sini, jadi harusnya ini panahnya hitam, tapi kenapa ini jadi merah semua? Nah, kalau ini kegagalan yang terjadi pada tahapan ini, maka itu merupakan toleransi sentral. Tapi kalau toleransi perifer, ini suatu proses pengenalan terhadap antigen diri ini berhasil. Jadi yang dia kenali sebetulnya pada seleksi itu sudah antigen asing. Tetapi kenapa ketika dia sudah sampai di organ limfoid sekunder, kemampuan pengikatan terhadap antigen asing itu tidak kuat sehingga selnya itu akan menjadi kemampuan untuk mengikat antigennya itu tidak kuat sehingga atau terjadi keadaan yang kita sebut sebagai anergi. Nah, sehingga nanti biasanya selnya juga akan diarahkan untuk mati gitu ya, untuk apoptosis. Nah, dua keadaan inilah ketika toleransi ini nanti gagal, ya bisa menyebabkan keadaan yang kita sebut sebagai autoimunitas. Maka saya sampaikan tadi, nah untuk mempelajari autoimunitas kita penting mengetahui bahwa limfosit T dan limfosit B itu mengalami beberapa proses maturasi dan juga aktivasi di organ limfoid primer maupun sekunder. Yang kalau itu terjadi kegagalan, maka ya salah satu efeknya adalah toleransinya, baik itu toleransi sentral maupun perifer itu akan menjadi gagal sehingga bisa menyebabkan keadaan autoimunitas. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih itu autoimunitas. Nah, di sini ada suatu kartun ya, gambar kartun. Jadi ini adalah uh, sistem imunitas di tubuh kita ya, yang bertiga ini. Nah, yang kuning ini adalah self antigen kita atau antigen diri kita yang seharusnya dia tidak dikenal sebagai destroyer gitu ya, tapi oleh sel-sel imunitas kita dia disebut sebagai oh itu ada destroyer gitu ya. Enggak, kita harus eliminasi itu. Tetapi meskipun antigen dirinya itu sudah menunjukkan karakteristik bahwa dia itu merupakan salah satu bagian dari tubuh kita, tetapi sistem imunitas kita nggak mau dengar. Jadi dia dianggap sebagai antigen asing yang merusak sehingga akan dieliminasi juga akhirnya gitu. Nah, sekarang apa sih keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan autoimunitas pada seseorang gitu ya? Nah, sebetulnya autoimunitas itu bisa terjadi karena tiga hal. Ada tiga faktor yang berperan ya. Jadi ada faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, kemudian adanya dysregulasi imun ya. Jadi regulasi imunitas yang tidak balance tadi. Kemudian ketiga faktor ini dia bisa menyebabkan keadaan yang kita sebut sebagai autoimunitas. Nah, yang pertama adalah gangguan seleksi negatif di timus. Jadi itu berkaitan dengan faktor yang pertama ya, faktor genetik ya. Jadi ada beberapa gen yang dia diketahui berperan dalam proses seleksi negatif di timus ya, terutama adalah human leukocyte antigen atau HLA gen ya, kemudian gen DR dan juga ini gen AIR ya, yang itu sangat akan mempengaruhi ekspresi suatu protein dalam proses pembentukan sel-sel di sistem imun kita gitu ya. Nah, ketika ada mutasi pada gen-gen ini, maka karakteristik dari sel-sel imunitas kita itu akan berubah sehingga respon imunitas kita, karena yang merespon adalah sel-sel imunnya juga akan berubah gitu. Nah, itu bisa menyebabkan sistem imunitas kita itu akan mereaksi berlebihan atau dia mengenali antigen diri itu sebagai antigen asing sehingga menyebabkan autoimunitas. Kemudian ada faktor lingkungan. Jadi ya ini nanti akan banyak teman-teman pelajari karena teman-teman kan banyak mempelajari tentang gizi juga ya. Jadi ada beberapa faktor nutrisional ya, terutama nanti baik itu overweight maupun underweight ya. Jadi kita malnutrisi itu kan tidak hanya underweight ya, tetapi overweight juga ya. Atau misalkan dari lingkungan itu juga ada paparan virus
tertentu yang dia memiliki karakteristik mirip dengan antigen diri misalkan. Nah, itu juga bisa menyebabkan suatu keadaan cross reaction. Jadi, imunitas tubuh kita itu ketika dia baru mengikat antigen asing, dia juga mengikat antigen diri sehingga dua-duanya akan sama-sama dieliminasi karena karakteristik antigen diri dan antigen asingnya itu mirip gitu. Nah, yang berikutnya adanya infeksi atau misalkan adanya respon imun yang tidak terregulasi dengan baik, itu bisa meningkatkan kejadian inflamasi yang bisa meningkatkan paparan terhadap self antigen. Kenapa? Karena sel-sel imunnya akan bertambah gitu. Sel-sel imunnya akan bertambah, dia akan banyak bertemu dengan antigen diri, sehingga nanti proses inflamasi akan meningkat. Selain itu juga tadi ya gangguan pembentukan limfosit T regulator karena adanya imun dysregulasi juga. Salah satu kegagalan dalam sistem imun sel imun atau sistem imun itu bisa mempengaruhi satu dengan yang lain ya, sehingga itu juga bisa menjadi faktor risiko. Nah, ini adalah salah satu proses atau faktor risiko kejadian autoimunitas yang sering dibahas ya. Jadi tadi terutama adanya kegagalan pada faktor genetik ya. Jadi terutama di sini yang dibahas adalah mutasi pada gen AIRE ya. Nah, normalnya pada pada seseorang yang sehat, gen air ini dia akan diekspresikan untuk membantu dari proses pembentukan atau maturasi maupun aktivasi limfosit gitu ya. Tetapi ketika gen air ini berkurang atau jumlahnya malah hampir tidak ada, maka eh, sel T dan juga sel B yang dibentuk itu menjadi sangat reaktif terhadap antigen diri. Kemudian kemampuan pengikatan antigen dirinya itu juga akan meningkat gitu. Sedangkan kalau gen air ini dia kalau ada gen air itu sel limfosita itu dia akan lebih mengenal antigen asing bukan antigen diri gitu ya. Jadi ini sangat dua keadaan yang sangat berlawanan sehingga ketika ada mutasi pada gen air ini, jadi gen airnya nggak ada gitu atau sedikit jumlahnya, itu bisa menyebabkan autoimunitas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian klasifikasi penyakit autoimun? Jadi penyakit autoimun ini diklasifikasikan menjadi dua yang sifatnya itu sistemik. Jadi itu akibat suatu keadaan yang sifatnya itu terjadi di seluruh tubuh gitu ya. Sistem itu kan ke seluruh tubuh. Sedangkan ada yang sifatnya itu spesifik di organ tertentu gitu. Nah, kalau yang pada autoimun yang sistemik, maka biasanya ada autoantigen di seluruh tubuh ya yang menyebabkan tubuh kita itu akan punya reaksi terhadap antigen diri yang bisa dikenali lewat sirkulasi darah gitu ya. Contohnya adalah rheumatoid arthritis, sklerosis, kemudian cryoglobulinemia, APL, kemudian angitis dan sebagainya. Nah, ini masih banyak lagi ya sebetulnya, tapi mungkin itu yang paling sering dibahas ya sehingga muncul pada diagram ini. Kemudian yang sifatnya spesifik pada organ tertentu, ini misalkan pada penyakit Graves, kemudian DM tipe 1, multiple sclerosis, lupus ya, lupus SLE ya, systemic lupus erythematosus gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau yang organ spesifik ini dia dimediasi oleh limfosit T. Jadi, limfosit T dia akan menuju ke organ-organ target yang sesuai gitu. Misalkan kalau DM tipe 1 ya dia akan menyerangnya di pankreas gitu. Myasthenia gravis nanti dia akan menyerang di sistem muskuloskeletal gitu ya. Kalau Graves disease dia akan di kelenjar gondok atau tiroid. Nah, ini adalah contoh klinis ya untuk autoimunitas yang cukup sering juga sekarang kita temukan ya, yaitu diabetes mellitus tipe 1. Nah, jadi pada DM tipe 1 atau T1DM gitu ya. Nah, ini karena adanya suatu
gangguan genetik ya, sifatnya ada gen-gen pengkode untuk apa namanya yang memicu produksi insulin oleh sel beta pankreas itu terjadi destruksi karena apa ya ada gen-gen yang dikode itu tuh dia rusak gitu sehingga informasi bahwa ini jangan dirusak sel betanya karena dia menghasilkan insulin loh. Nah, itu tidak bisa terjadi sehingga apa? Oh ya, sel-sel beta pankreasnya dia akan dibunuh, akan diserang oleh sel-sel imun tubuh kita, oleh makrofag, limfosit T dan sebagainya sehingga apa? Sel betanya lama-lama habis karena dia didestruksi atau dirusak oleh sel-sel imunitas kita. Padahal sel beta ini sendiri kan dia menghasilkan hormon insulin, ya kan? Nah, sehingga karena hormon insulinnya tidak diproduksi lagi, maka kemampuan sel untuk mengikat gula dalam darah itu dia akan menurun, sehingga gula darahnya akan banyak di pembuluh darah dan akan menyebabkan gejala klinis sampai dengan komplikasi itu ya. Itu untuk diabetes mellitus tipe 1. Nah, contoh yang lain lagi adalah SLE atau sistemik lupus erythematosus ya. Jadi SLE ini patofisiologinya atau kejadiannya itu terjadi karena adanya pembentukan autoantibodi terhadap antigen nuklear, baik itu dari DNA-nya, protein pengikat DNA-nya. Sehingga apa? Sehingga dia menyebabkan pembentukan kompleks imun yang akan menyebabkan kerusakan jaringan yang sifatnya itu multisistem. Kenapa? Karena dia akan mengaktifkan sistem komplement dan dia akan menyebabkan keadaan inflamasi yang sifatnya itu sistemik gitu ya. Nah, tadi faktor penyebabnya ya ada faktor genetik, jadi ada gen regulator seperti PTBN22 dan juga gen pengatur komplement ya, yang meregulasi komplement. Nah, dia akan menyebabkan pembentukan kompleks imun. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Jadi kita tahu ya sekarang bahwa paparan UV itu akan semakin meningkat. Kemudian ternyata infeksi virus terutama EBV ya yang menyerang saluran nafas kita itu juga semakin bisa. Kemudian banyak sekali bahan-bahan kimia yang menjadi apa ya yang dijadikan obat atau dijadikan suatu bahan dalam kosmetik misalkan atau bahan-bahan lain itu bisa meningkatkan respons oksidatif tingkat seluler yang juga menyebabkan peningkatan ekspresi autoantibodi. Selain itu ya tadi adanya dysregulasi sistem imun, jadi berbagai sentral dan juga perifer yang tadi sudah kita bahas di depan itu menyebabkan sel-sel terutama limfosit B ya itu akan menjadi autoreaktif. Dan juga tadi pembentukan autoantibodi terutama immunoglobulin anti dsDNA itu menyebabkan inflamasi pada jaringan. Selain itu aktivitas komplement juga memperburuk ya kerusakan endotelium dan juga jaringan. Itu untuk autoimunitas. Yang berikutnya adalah imunodefisiensi. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk autoimunitas? Nggak ada ya. Semoga bisa dipahami ya. Tapi mungkin karena sebetulnya prosesnya itu banyak, jadi dan saya mencoba untuk merangkum dalam apa ya, dalam bentuk yang lebih sederhana. Mungkin kalau nanti teman-teman butuh untuk mempelajari lebih dalam, nanti bisa disampaikan ke saya, kita bisa diskusi, atau bisa dari referensi buku-buku imunologi juga banyak dijelaskan di sana. Kita lanjut ke imunodefisiensi ya. Jadi kita sering mendengar kata-kata imunodefisiensi gitu ya. Sebenarnya apa sih imunodefisiensi? Nah, imunodefisiensi itu adalah keadaan di mana sistem imunitas kita itu tidak berfungsi secara optimal sehingga rentan terhadap suatu infeksi dan juga keganasan. Keganasan di sini maksudnya ini ya, apa namanya, sel kanker gitu-gitu ya.
Nah, imunodefisiensi ini sifatnya bisa primer, jadi memang memang dimiliki penyebabnya itu dimiliki oleh orang itu sendiri. Jadi biasanya karena suatu penyakit kongenital ya, jadi ada defek genetik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel imun bawaan atau adaptif. Kemudian juga bisa bersifat sekunder atau didapat. Jadi biasanya bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti adanya infeksi eh, itu ya HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau suatu keadaan AIDS misalkan. Faktor nutrisi, jadi nutrisi yang tadi sudah kita bahas di depan. Kemudian beberapa tata laksana, jadi misalkan obat-obatan yang imunosupresif, contohnya penggunaan kortikosteroid gitu ya. Dan juga ada adanya suatu keadaan keganasan ya, baik itu keganasan secara umum maupun keganasan hematologi secara khusus ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari keadaan imunokompromis. Jadi, namanya saja imunokompromis, berarti respon imunnya itu ada suatu kegagalan gitu ya. Nah, kita ingat lagi bahwa yang namanya sistem imunitas kita kan ada yang sifatnya itu bawaan dan ada yang adaptif gitu ya, yang dia didapat gitu ya. Nah, salah satunya atau salah beberapa ya kalau ini ya. Beberapa di antaranya itu adalah fungsi neutrofilnya yang terganggu. Kemudian kalau dari limfosit B, maka imunoglobulin yang dibentuk oleh sel plasma atau limfosit B yang sudah mati itu, dia kan akan melepaskan imunoglobulin. Ternyata imunoglobulinnya itu rusak gitu ya. Atau misalkan ada defek atau kerusakan pada sel T gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa keadaan. Jadi kalau defek neutrofil tadi dia bisa menyebabkan anemia, leukemia gitu ya. Kemudian kalau defek imunoglobulin contohnya ada gamma globulinemia, kemudian leukemia, multiple myeloma. Kalau defek pada limfosit contohnya pada kondisi ini ya infeksi virus HIV yang lanjut pada keadaan AIDS atau pada keadaan transplantasi organ maupun lipoma ya, limfoma ini ya. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa patogen juga ya. Jadi ada beberapa patogen. Contohnya ini ada Staphylococcus aureus, kemudian ini ada Staphylococcus pneumonia dan Mycobacterium tuberculosis dan sebagainya. Tuh. Nah, gejalanya apa sih gitu ya? Nah, kalau yang dikutip ya, jadi kita sering menggunakan gambar ini ya untuk menjelaskan gejala-gejala yang bisa muncul pada pasien-pasien dengan imunodefisiensi ya. Jadi yang paling sering itu sebetulnya adalah infeksi yang berulang. Itu adalah gambaran utamanya. Jadi infeksi di sini digambarkan dengan infeksi di hidung apa di telinga ya, infeksi telinga yang berulang atau kemudian sinusitis, infeksi pada sinus yang berulang. Kemudian kita sudah minum antibiotik untuk beberapa keadaan infeksi, tetapi kok nggak ngefek ya gitu. Sehingga dalam 1 tahun itu dia bisa minum banyak sekali antibiotik gitu ya. Dalam 1 bulan itu kalau di sini disebutkan 2 atau lebih. Tapi efeknya nggak begitu signifikan. Atau pneumonia, jadi infeksi pada paru-paru gitu ya, yang dia bisa berulang juga dua kali atau lebih gitu ya. Kemudian pada anak-anak itu ada kegagalan pertumbuhan secara normal, kemudian ada ini ya, abses pada kulit yang nggak hilang-hilang gitu. Kemudian ada oral thrush yang itu di mulut ya, yang itu sangat sulit dibersihkan dan mulutnya biasanya kotor sekali untuk pasien-pasien yang imunokompromis gitu ya. Kemudian unggatan tadi karena ada minum antibiotik enggak efeknya tidak begitu signifikan, maka biasanya untuk pasien-pasien yang imunodefisiensi itu antibiotiknya perlu diberikan secara intravena. Kemudian sering apa ya? Sering kali dia jatuh pada keadaan septikemia. Jadi tubuhnya itu memiliki level infeksi yang cukup tinggi ya, dan itu berulang. Itu. Kemudian ini gambar simpelnya ya. Jadi ada beberapa gejala yang sering muncul. Jadi contohnya adalah
untuk yang tidak sembuh-sembuh, pembesaran limfonodi yang ada di leher atau di apa ya, atas tulang selangka ya. Kemudian gangguan pernapasan, infeksi telinga, mual muntah, sama yang ini ya. Gejala yang paling lanjut itu adalah penurunan massa tubuh yang terjadi secara drastis dalam beberapa waktu tertentu ya, atau weight loss ya. Nah, penyebab imunodefisiensi sendiri apa sih ya? Lagi-lagi kita ketemu dengan timbangan ya. Jadi eh, tadi kita kalau timbangan di awal tadi kan memang untuk regulasi sistem imunitas ya. Mungkin kita bisa kembali ke yang awal tadi dulu ya. Bentar. Mana tadi timbangan yang di awal ya? Nah, ini. Nah, iya, jadi kalau ketika apa suatu keadaan imunoaktivasi dan juga imunotoleransi ini dia tidak bisa mencapai pada titik ini ya. Dia akan jatuh pada keadaan imunodefisiensi. Jadi baik itu aktivasi maupun toleransinya itu dua-duanya sama-sama terganggu sehingga dia bisa jatuh pada keadaan imunodefisiensi. Kita kembali lagi ke tadi ya. Mana tadi? Nah, ini untuk penyebab imunodefisiensi sendiri bisa banyak ya. Jadi bisa karena malnutrisi, infeksi, penggunaan obat. Di sini ada kortikosteroid, obat anti kejang ya. Kemudian beberapa keadaan medis yang sifatnya itu kronis, contohnya anemia sel sabit, kemudian ada cystic fibrosis dan juga keadaan keganasan. Ini keganasan darah ya, ada leukemia dan juga limfoma. Ini untuk pembentukan imunoglobulin tadi yang tidak sempurna dan juga beberapa kelainan genetik, contohnya pada sindrom Down trisomi 21 ya. Nah, di sini bagaimana sih kemudian nutrisi itu bisa mempengaruhi keadaan imunodefisiensi, bisa kita lihat pada timbangan ini. Jadi ketika timbangan nutrisi kita itu tidak seimbang, misalkan kita ada malnutrisi atau overnutrisi, maka kalau itu terjadi malnutrisi, supresi imunitas kita itu terhadap infeksi itu akan anu ya, akan meningkat sehingga apa? Sehingga responnya terhadap suatu infeksi itu justru malah berkurang gitu. Jadi kita nggak bisa melawan infeksi. Jadi seringkali pasien-pasien yang malnutrisi itu, yang kurang nutrisi itu ya, ini under nutrition sebetulnya ya. Nah, itu seringkali rentan terhadap keadaan infeksi. Sebaliknya, kalau misalkan dia overnutrition, maka eh, aktivasi dari sistem imun kita itu akan berlebihan sehingga apa? Proses inflamasinya akan meningkat gitu. Sehingga kerentanan terhadap penyakit itu akan sama-sama meningkat, baik itu pada keadaan undernutrition atau overnutrition. Nah, ini adalah penyebab infeksi akibat HIV ya, atau Human Immunodeficiency Virus ya. Di sini kita bisa lihat dari genusnya, dia merupakan genus virus dari famili Retrovirus dibandingkan yang tipe 2. Nah, biasanya yang tipe 2 ini nanti dia banyak ditemukan di Afrika. Kemudian kalau yang sering itu yang HIV tipe 1. Tipe 1 ini yang di semua belahan dunia itu bisa kita temukan. Nah, ini adalah proses infeksi virus terhadap sel yang ada di tubuh kita ya. Jadi tadi kan di bagian apa namanya permukaan virusnya itu kayak akan ada spike atau tonjolan-tonjolan gitu ya. Tonjolan-tonjolan inilah yang nanti akan diikat oleh sel yang berada di tubuh kita. Nah, ketika nanti dia mengikat pada reseptor yang sesuai dengan apa ini protein yang ada di tonjolan-tonjolan ini, maka virusnya ini dia bisa nancep di selnya gitu ya, bisa mengikat selnya.
Sampai akhirnya ketika dia sudah melakukan penetrasi, sudah nempel gitu ya, maka dinding sel dari virus ini dia akan menyatu dengan dinding sel yang ada di tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga materi DNA yang ada di dalam virusnya itu dia akan dilepaskan ke dalam sel tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nah, DNA-nya atau materi genetiknya itu tadi dia akan menyusup masuk ke dalam inti sel di tubuh kita. Nah, ketika apa namanya DNA di dalam tubuh kita itu baru diperbanyak, baru ada replikasi DNA gitu ya. eh, s- Materi genetik dari virus ini dia nyisip gitu loh, nyisip. Sehingga ketika ada replikasi em, apa ge- replikasi untuk pembentukan protein-protein di tubuh kita, dia juga ikutan replikasi. Akibatnya apa? Ya komponen-komponen virusnya ini juga akan terbentuk. Nah, setelah terbentuk maka ini akan dilepaskan ke sitoplasma dan dia akan dipakai untuk membentuk tubuh virus yang baru sehingga jumlah virusnya semakin lama akan semakin meningkat di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah tahapan dari apa ya, perjalanan penyakit akibat infeksi HIV gitu ya. Nah, pada tahap awal, dari 1-2 bulan awal, maka pasien itu tidak akan menunjukkan gejala apapun. Kenapa? Karena dari initial infection-nya, maka tubuh kita itu sedang membentuk antibodi ya untuk HIV ini. Sehingga biasanya apa namanya pada tahap awal biasanya HIV-nya itu akan mengalami lonjakan, tapi dia akan turun. Kenapa turun? Karena nanti imunoglobulinnya, antibodinya sudah mulai terbentuk. Nah, nanti ketika apa namanya virusnya itu sudah bereplikasi, kemudian nanti viral load-nya semakin banyak, nah kemampuan dia akan menekan aktivitas dari limfosita sehingga apa? Limfosita ini aktivitasnya akan semakin turun. Nah, ketika aktivitas limfosita ini dia turun, maka disinilah pasien itu akan menunjukkan gejala karena akan ada kegagalan imunitas kita dalam melawan virus HIV itu sendiri gitu ya. Sampai akhirnya benar-benar kalau itu tidak mendapatkan tata laksana yang optimal, jumlah limfosit CD4 yang ada di tubuh kita itu akan betul-betul drop sampai menyebabkan pasien itu berada dalam kondisi imunodefisiensi atau keadaan yang disebut sebagai AIDS ya, atau acquired immunodeficiency syndrome. Jadi gejala-gejala yang muncul karena keadaan imunokompromis akibat infeksi virus itu. Nah, sekarang bagaimana sih peran gizi dalam imunitas tubuh kita? Ini secara umum ya, karena sebetulnya peranan gizi dalam sistem imunitas kita itu tidak bisa kita bedakan untuk yang ini untuk autoimun, yang ini untuk apa imunodefisiensi. Karena pada intinya masing-masing nutrisi jumlahnya, kemudian komponennya itu memiliki fungsi terhadap apa ya? Imunitas tubuh kita ya. Jadi bukan kepada penyakitnya secara spesifik, tetapi lebih kepada apa yang dibutuhkan, efek apa yang dibutuhkan dari nutrisi itu sendiri. Nah, apa sih efeknya? Jadi gizi itu bisa mempengaruhi homeostasis sistem imun melalui regulasi dari sel-sel imunnya, kemudian dari pembentukan sitokin dan juga antibodinya, kemudian aktivitas dari keseimbangan antara aktivasi dan juga toleransi dari sel-sel T regulator dan juga sel-sel imun yang lain. Sehingga apabila ada ketidakseimbangan nutrisi, maka akan terjadi perubahan toleransi imun yang bisa meningkatkan risiko autoimunitas. Nih ya, jadi penyakit autoimun itu kan banyak sekali gitu ya. Sekarang peranannya itu tadi sebetulnya pengaruhnya sudah disebutkan di depan, tetapi dengan adanya beberapa penelitian terkait
immunonutrition ya, immunonutrition, maka kita juga bisa mengetahui bahwa nutrisi itu juga punya peranan yang sangat besar terhadap autoimunitas. Jadi dia bisa meregulasi epigenetik. Jadi hal-hal di luar genetik gitu ya. Di antaranya melalui vitamin D dan folat yang mempengaruhi ekspresi gen. Kemudian redox balance untuk antioksidan sehingga stres oksidatif juga bisa ditekan. Kemudian regulasi energi sel imun untuk meningkatkan apa ya, kemampuan limfosit T dalam mengeliminasi patogen. Kemudian mikrobiota. Nah, mikrobiota ini juga sangat penting ya. Mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya ketika kita membahas tentang imun mukosa ya, kita akan banyak membahas tentang mikrobiota. Nah, ini terutama untuk eh, apa ya, induksi T regulator dan juga T helper 17. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi imunonutrien atau immunonutrition pada sistem imunitas itu sekarang banyak diteliti. Dan ternyata dia akan dipengaruhi oleh 3 faktor besar yang ada di tubuh kita. Jadi ada integritas dari epitelium yang berada di intestinum atau di saluran cerna kita, kemudian respon inflamasi sistemik yang ada di tubuh, dan juga mekanisme mekanisme pertahanan tubuh secara seluler gitu ya. Nah, ini sebetulnya gambar yang sebelah kanan ini saya mencuplik dari beberapa mekanisme ya. Ini terkait dengan cancer, terkait dengan metabolisme tubuh ya, metabolisme energi dan juga beberapa keadaan lain. Jadi kita bisa lihat satu persatu. Jadi ketika lemak yang ada di tubuh kita itu meningkat, maka kita akan berada dalam keadaan imunosupresif. Kenapa? Eh, sorry. Jadi kalau lemak di tubuh kita itu meningkat, maka aktivitas imun kita itu akan meningkat ya, sehingga reaksi inflamasi itu akan meningkat, sehingga kita harus meningkatkan keadaan imunosupresif kita. Kemudian kalau pada keadaan malnutrisi di mana massa tubuh kita berkurang, maka akan terjadi cytokine imbalance. Jadi aktivitas sitokin yang proinflamatori dan antiinflamatori menjadi tidak balance. Gitu. Kemudian itu juga bisa mengganggu aktivitas mikrobiota yang ada di usus kita, sehingga apa? Kalau mikrobiota tubuh kita terganggu, maka imunosupresinya kita tuh akan ditekan ya, sehingga T cell regulatory ini ya aktivitasnya juga akan ditekan, jadi inflamasinya akan meningkat. Sehingga peranan imunonutrisi ini sangat berperan. Ini kalau dalam kanker dia akan meningkatkan kemampuan sel dalam mempertahankan apa namanya, integritas selulernya untuk mencegah kanker kalau di sini, karena ini konteksnya memang kanker sih ini gambarnya. Ini nggak apa-apa. Nah, ini beberapa mikronutrien yang berperan dalam imunitas. Ya, di antaranya kemarin yang populer ketika COVID ya, yaitu penggunaan vitamin D. Jadi, dia akan menginduksi T regulatory dan juga menekan TH17, vitamin A. Terutama A itu kan untuk di mukosa ya, jadi meningkatkan toleransi mukosa, zinc untuk meningkatkan pertahanan dengan meningkatkan diferensiasi limfosit T. Kemudian selenium ini sebagai antioksidan ya, jadi menekan stres seluler dengan menurunkan ROS atau reaktif oksigen species. Dan kalau misalkan kekurangan selenium ya itu bisa meningkatkan stres oksidatif tentunya. Kemudian omega 3 PHA ya, yang bisa menekan produksi interleukin 6 dan juga TNF alpha. Teman-teman tahu PUFA nggak? Halo? Ada yang tahu PUFA? Tidak, Ibu. Belum tahu ya. Jadi PUFA itu adalah polyunsaturated fatty acid ya. Jadi dia adalah asam lemak yang tidak tersaturasi. Contohnya Anda di alpukat ya, kemudian di kacang-kacangan, kemudian di ini apa sih? Flagship itu kayak kuaci Ikan gitu ya. salmon.
Iya, ikan salmon ya bisa gitu ya. Jadi PUFA itu kan ada beberapa jenisnya ya, ada yang N3, ada yang N6. Nah, ternyata beberapa faktor diet ya, jadi ada PUFA, ada vitamin D, kemudian pengaturan kalori yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi stres oksidatif, kemudian pembentukan protein di urin dan juga pembentukan autoantibody di plasma tubuh kita dan juga kalau ada inflamasi maupun efek imunomodulator yang muncul sehingga dia bisa mempengaruhi keadaan apa kalau dalam hal ini contohnya di dalam penyakit SLE ya atau sistemik lupus eritematosus. Jadi intinya apa ya? Jadi imunitas tubuh kita itu harus dipertahankan pada keadaan yang itu tadi ya stabil ya. Jadi baik itu dari kemampuan untuk responsifnya, tetapi dia juga tidak tidak responsivitasnya itu tetap seimbang dengan penghambatannya ya, toleransinya tadi ya. Dan di antara mikronutrien itu ternyata banyak diteliti menjaga keseimbangan itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Jadi setelah ini saya akan mengirimkan tautan untuk teman-teman kerjakan. Nanti silakan diisikan nama dan NIM-nya ya. Itu nanti juga untuk saya pengen tahu teman-teman eh, mendengarkan nggak sih sebenarnya tadi penjelasan yang saya sampaikan tadi, selain untuk mengkonfirmasi presensi yang sudah teman-teman lakukannya. Teman-teman sudah presensi semua ya di portal ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, Ibu ada yang mungkin, Hah? telat presensi. Oh, siapa ya? Itu bagaimana? Dari kelas C itu ada 3 orang, ada Lutfi, ada Miftah, sama ada Fadila. Ya, silakan di list aja ya, nanti di ini kan di WA ya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak sambil saya mengirimkan tautan ke ini, ke grup. Ada pertanyaan nggak?